Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang harus banyak mengakali gitu teman-teman ya, mengingat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya serba tidak bisa gitu teman-teman ya. Jadi untuk makan saja kita itu mengalami kebingungan. Kita telat makan tidak nyaman, kemudian ketika makan tidak nyaman, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang selalu mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menjalaninya dengan mudah gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu serba salah gitu teman-teman. Kadang ya itu bisa menjadi kebingungan tersendiri ya teman-teman ya. Contoh kecil lah, ketika kita mau makan nih, kalau seandainya telat makan ya kita tahu sendirilah, kita itu nggak nyaman gitu teman-teman, ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kemudian badan itu ya terasa tidak sempurna, tidak fit gitu teman-teman ya. Nah tetapi di sisi lain, ketika kita makan itu membuat kita nggak nyaman juga gitu teman-teman, dan itu menjadi masalah buat kita teman-teman ya, dan itu menjadi kebingungan juga buat kita. Ini sebaiknya saya itu makan atau jangan. Nah itu teman-teman ya. Dan untuk kebingungan itu, untuk serba salah itu banyak sekali ragamnya teman-teman ya. Kayak macam olahraga. Ketika kita olahraga atau misalkan bekerja gitu teman-teman ya, kita itu mudah pusing. Nah itu teman-teman, sementara kita tahu sendiri bahwa yang namanya olahraga itu sangat penting karena untuk membantu proses pemulihan. Tetapi ketika kita olahraga ya bingung juga. Olahraga ini misalkan suka bikin pusing, kerja ini bikin pusing lagi gitu teman-teman. Ada kelayangan, dan ketika kelayangan ya bikin cemas, was-was. Nah itu teman-teman yang paling rata-rata itu ya membuat kita itu perasaan itu nggak nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami serba salah seperti itu teman-teman ya, tips dari saya itu kalian itu harus banyak mengakali teman-teman ya. Contoh dimakan nih, ketika makan kan kalian suka tidak nyaman ya ketika makan. Nah tetapi kalian itu harus banyak mengakali teman-teman, karena untuk yang namanya makan itu sangat penting sekali teman-teman. Pada prinsipnya begini ya, untuk orang sakit gitu teman-teman ya, kalau seandainya tanpa makan tidak akan membaik gitu teman-teman. Jadi untuk telat makan atau misal makannya kurang itu ya pemulihannya itu agak melambat gitu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kebutuhan untuk tubuhnya itu kurang terpenuhi karena ada pencernaannya yang sedang error. Nah itu teman-teman, nah, makanya
tip dari saya itu harus diingat ya, untuk makan itu sangat penting sekali. Jadi gimana caranya makan itu supaya masuk? Nah itu teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya dirubah ya, Pak, sekarang ini makan itu diakalinnya kayak gimana nih? Kan makan kita itu nggak nyaman, tetapi kan kita tahu ya, yang namanya makan itu penting sekali. Akalin saja teman-teman, mari berpikir wajar saja gitu teman-teman. Kita itu makhluk yang paling yang paling mulia, kemudian yang paling pintar teman-teman. Akalin saja, banyak akal manusia itu teman-teman ya. Jadi waktu dulu kejadian saya terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis, saya juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian saya akali saja teman-teman, makannya itu cuma sedikit-sedikit, tetapi sering teman-teman ya, dengan catatan begini teman-teman ya, gimana caranya setiap hari itu kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi. Nah itu teman-teman, jadi saya mengulas flashback kejadian dulu ya, kejadian dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis. Saya selalu berpikir ke sana gitu teman-teman ya. Dulu saat sehat saya itu bisa makan 3 piring full gitu teman-teman ya, 3 piring mentung gitu teman-teman, kayak macam porsinya itu porsi orang yang kelaparan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah ketika mengingat ke sana langsung saya berpikir, dulu saya makannya 3 piring sehari dan 3 piring itu 3 piring full gitu teman-teman. Nah sekarang gimana caranya supaya setiap hari itu 3 piring itu masuk? Nah itu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya makannya sedikit-sedikit teman-teman, 1 piring itu bisa 1 jam dulu gitu teman-teman ya. Biasa orang normal kan, ketika normal juga dulu saya gitu makannya itu 1 piring itu paling lama itu 15 menit, paling lama itu 20 menit teman-teman. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis, karena ada sensasi ketika makan itu tidak nyaman teman-teman, nah akhirnya diakali teman-teman, cuma sedikit-sedikit aja gitu teman-teman. Jadi makannya itu tidak terlalu tergesa-gesa. Dulu bahkan ketika saat terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis, makan saya itu 1 piring itu lamanya bisa 1 jam teman-teman ya. Jadi makannya sambil nongkrong, dialihkan juga pemikirannya teman-teman. Jadi nongkrong depan rumah makan gitu teman-teman ya. Nah kejadian itu sebetulnya membuat saya malu, betul teman-teman, malu sih sebetulnya ya, karena ya malu saya nih, misalkan kalau makan depan rumah nongkrong banyak orang lalu lalang, kalau melihat ke sana malu teman-teman ya. Nah tetapi karena memang itulah bentuk cara saya waktu itu, karena ketika makan itu butuh pengalihan pemikiran juga teman-teman. Jadi ketika makan itu selalu teringat tentang penyakit, akhirnya makan itu ya nggak jadi-jadi teman-teman ya. Nah akhirnya ketika melakukan cara seperti itu teman-teman ya, saya makannya itu depan rumah sambil nongkrong gitu teman-teman, dan makannya itu banyak ya. Kemudian dilihat gizinya juga alhamdulillah banyak gitu teman-teman ya. Nah akhirnya ketika sambil nongkrong banyak orang lalu lalang gitu teman-teman, saya makannya sedikit tahu-taunya habis aja gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis, untuk bagi yang masih sulit makan, paksakan saja teman-teman ya, atur gimana caranya supaya makan kalian itu tetap masuk gitu teman-teman ya. Karena untuk makan itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena rata-rata untuk gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis itu kebutuhan untuk tubuhnya itu kurang terpenuhi. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang ingin mencontoh seperti saya, boleh-boleh saja karena itu gratis teman-teman ya. Nah tetapi Pak, saya itu malu, saya takutnya dicemoohkan sama orang lain. Dulu juga sama gitu teman-teman, saya juga banyak dicemoohkan sama orang-orang. Ya ketika saya sehat kan saya itu makanya paling di rumah gitu teman-teman, yang nggak banyak orang lihat lah. Nah tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis, saya makannya di luar teman-teman ya. Nah makanya banyak sekali yang heran ya dengan kelakuan saya. Tetapi waktu itu kalau misalkan saya selalu mengindahkan pemikiran orang, itu nggak akan pulih-pulih teman-teman. Nah makanya waktu itu saya belajar masa bodoh teman-teman ya. Masa bodoh, orang lain mau bilang apa juga, yang penting saya sehat. Nah itu teman-teman, karena ketika kita ceritakan sama orang lain juga, orang lain itu kurang mengerti. Kalau misalnya kita ceritakan sama orang lain, mohon maaf ya saya makannya di luar untuk pengalihan pemikiran biar makannya juga masuk, orang lain tuh nggak akan percaya teman-teman ya. Karena apa? Karena melihat kita itu sehat teman-teman, tetapi berbeda ketika yang dirasakan sama kita sendiri gitu teman-teman ya, nggak nyaman, was-wasnya hadir teman-teman ya, terus malas makannya hadir gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya dijelaskan sama orang lain itu ya, mereka itu pasti nggak banyak percaya gitu teman-teman, karena mereka itu belum pernah mengalami apa rasanya gangguan asam lambung dan setetes psikosomatis. Nah itu teman-teman, jadi waktu itu untuk penilaian orang lain itu saya nggak peduli teman-teman ya. Jadi untuk belajar masa bodoh saja, masa bodoh orang lain mau menganggap kita apa kek, mau menganggap kita aneh kek, yang penting kita fokus di pemulihan, gimana caranya supaya semuanya itu kembali normal lagi. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana.
Nah itu di salah satu contoh di makan ya, di pengakalan makan gitu teman-teman ya. Dan kemudian di pengakalan untuk olahraga, untuk beraktivitas juga itu butuh pengakalan teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat penting sekali gimana caranya mengakali sensasi yang sedang hadir gitu teman-teman ya. Kayak dulu juga sama lah, ketika saya itu hendak jalan-jalan gitu teman-teman. Jadi ketika kita pakai jaket, siap olahraga gitu teman-teman, bawa air minum juga. Nah kemudian ketika buka pintu, di situ cemas hadir teman-teman, dan akhirnya berpikir kemana-mana. Nanti di sana saya pingsan, nanti di sana saya mati gitu teman-teman. Dan ketika pingsan, ketika sensasi hadir, tidak ada yang nolongin, jauh ke rumah sakit, mau kemana hidup ini. Nah itu teman-teman selalu saja berpikir seperti itu, dan akhirnya untuk jalan-jalannya itu akhirnya tidak jadi lagi. Nah itu teman-teman. Dan ketika duduk sendirian kemudian mengingat, ini mau sampai kapan saya nggak olahraga, sementara olahraga itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sering berdiam diri di rumah, yang pertama imunnya tidak akan naik-naik gitu teman-teman ya, tidak akan kuat-kuat gitu teman-teman. Yang kemudian yang keduanya terlalu banyak merasa-rasa tentang sensasi, bahkan berharap-harap sensasi. Nah itu teman-teman. Kemudian yang ketiganya, itu untuk pemulihan itu akan terasa melambat gitu teman-teman, karena aliran darah dan aliran oksigen itu tidak lancar. Nah itu teman-teman ya. Kemudian tidak ada pembiasaan juga di situ teman-teman, karena untuk asam lambung dan sensitif psikosomatis itu 99%-nya itu dari mental. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara mengakalinya supaya olahraga kita itu dapat gitu teman-teman terlaksana, kegiatan kita itu nyaman gitu teman-teman, biar pemulihannya itu lebih cepat. Nah kita kenali saja, ini kan di mental yang kena gitu teman-teman. Sadari saja itu, bahwa kita itu sekarang itu ada mental yang sedang turun. Pahami saja ke sana, dan itu harus diterima gitu teman-teman, biar kalian itu nanti tumbuh semangat. Ini benar nih, mental ini yang harus dibenahi. Kenapa saya itu sekarang jalan jauh aja menjadi takut, banyak mikir. Nah itu teman-teman ciri khas ya, ciri khas untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder itu banyak mikir teman-teman ya, selalu berandai-andai, kemudian selalu dikait-kaitkan gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya gampang teman-teman ya. Ajak temen atau ajak keluarga, itu yang pertama gitu teman-teman. Jadi ajak temen lah, atau misalnya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya sering ditemani sama istri. Kalau nggak sama istri, saya ditemani sama adik. Kalau nggak ditemani sama adik, saya ditemani sama anak gitu teman-teman ya. Jalan-jalan saja. Nah ketika ada sensasi, bilang aja gitu teman-teman ya, waduh nih sensasi sedang hadir nih. Nah kebetulan keluarga itu sudah mengerti tentang keadaan saya teman-teman ya, dan akhirnya ya udahlah duduk aja dulu. Nah teman saya itu, adik saya itu teman-teman ya, istri kemudian anak yang sering menemani itu, karena memang sudah paham, dia tunggu gitu teman-teman. Dan ketika itu banyak nanya juga sih sebetulnya ya, sekarang nih gimana nih, udah baikan nggak? Saya bilang udah baikan, ya udah baikan mah pulang aja yuk katanya gitu. Selalu saja seperti itu. Nah tetapi ada kalanya kita itu tidak mendapatkan teman gitu teman-teman ya. Contoh kecil, saya dulu ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sebetulnya saya sering diantar sama istri. Nah kemudian kesininya itu karena memang istri itu ada kesibukan sendirilah, yang namanya masak, nyuci gitu teman-teman dan sebagainya teman-teman. Akhirnya ya tidak bisa mengantar kita, sementara kita itu butuh yang namanya jalan-jalan. Latih saja depan rumah saja gitu teman-teman ya. Kita depan rumah, awali mungkin 10 meter, kemudian nanti bertambah lagi, lanjut lagi lewat belokan gitu teman-teman. Yang penting pada waktu itu saya kelihatan aja rumah gitu. Jadi berpikirnya gini teman-teman ya, ketika sensasi hadir, kalau rumah kelihatan saya bisa teriakan seperti itu. Itu di awal-awal gitu teman-teman. Dan ketika dipaksakan seperti itu, nanti terbiasa teman-teman. Nah akalinya gitu. Jadi jangan terlalu jauh gitu ya, jangan terlalu gini. Ketika mau jalan-jalan, ini kata Pak Abdul Rahman, ini jalan-jalan harus dilakukan, penting juga. Jadi kalian itu jalannya itu jauh aja, tahu-tahu keluar kota jangan juga teman-teman ya. Nah itu jadi awali yang dekat-dekat gitu, karena tujuannya ya untuk melatih mental juga gitu teman-teman ya. Dan ketika kalian lakukan seperti itu, nanti kalian jaraknya dekat gitu, udah terbiasa gitu teman-teman ya. Dan ketika ada keterbiasaan di situ, nanti timbul kalian itu rasa rindu teman-teman ya. Nah sekarang nih udah jalan-jalan, udah bisa nih di sekitaran sini ya, udah bosan juga. Kemudian di situ nanti ada bayangan ya, ada bayangan tentang tempat yang lainnya juga gitu teman-teman. Jadi ketika beres jalan-jalan kita itu, nanti ada bayangan,
oh ya tempat di sana itu indah katanya kan gitu ya. Nanti ketika ada rindu terus rindunya hadir, akhirnya terlaksana juga. Nah di situ kalian laksanakan. Nah, tetapi jangan heran ketika kalian mendapatkan suasana baru atau tempat baru itu tetap ya rasa tidak nyaman itu hadir. Kemudian ketika rasa tidak nyaman hadir itu, hal yang paling dirindukan itu adalah cepat-cepat pulang. Tetapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau misalkan ada sensasi yang hadir ketika di tempat baru, kalian duduk tenang. Ketika sudah tenang, jangan dilanjut di awal-awal nih ya, jangan dilanjut, pulang aja gitu teman-teman. Karena tujuannya apa? Hanya untuk pembiasaan saja gitu teman-teman, dan besoknya kunjungi lagi tempat itu. Ketika sensasinya tidak hadir, lanjut lagi teman-teman, tetapi jaraknya jangan terus ya, jangan terus bertambah juga gitu teman-teman ya. Biasakan aja dulu di situ gitu teman-teman. Kalau misalnya sudah belok sudah melewati belokan, terus aja di situ teman-teman, dan ketika nanti ada rindu lagi, baru kalian mengunjungi tempat yang baru lagi. Apa yang kalian rindukan, kunjungi teman-teman ya, karena tujuannya untuk pembiasaan gitu teman-teman. Adapun sensasi yang hadir kemudian ketika pulang, nah itu juga bisa obat penenang buat kalian. Caranya gimana? Kenali saja. Ketika tadi di tempat itu sensasi hadir, berpikirnya tentang kematian, nah sekarang masih hidup, masih menghirup udara segar gitu teman-teman. Ternyata itu hanya permainan pikiran saja. Nah itu teman-teman, itulah yang dinamakan dengan anxiety disorder. Nah itu, atau misalkan kecemasan berlebih. Sadari saja ke sana. Nah ketika kalian sudah menyadari ke sana, iya ya, ternyata ketika tadi sensasi hadir, rasa tidak nyaman seperti mau mati, dan sekarang tidak apa-apa, masih bisa menghirup udara segar, masih bisa nonton TV, masih bisa nonton video Abdul Rahman yang nggak jelas ini. Nah itu teman-teman ya, nah itu menjadi patokan dan bisa menjadi ketenangan tersendiri buat kalian teman-teman ya. Ternyata tadi itu saya dipermainkan oleh rasa cemas, dipermainkan oleh pemikiran teman-teman ya. Nah itu, nah makanya besok saya akan lakukan lagi, jalan-jalan lagi. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, ketika mengalami sulit melakukan hal apapun teman-teman, jangankan untuk makan, untuk olahraga, pokoknya pada intinya melakukan hal apapun, tolong kalian harus banyak mengakali gimana caranya suatu tujuan itu terlaksana gitu teman-teman. Kayak macam makan, tujuannya makan, biar terlaksana itu gimana caranya? Makan sedikit-sedikit gitu teman-teman. Yang penting terpenuhi setiap harinya. Yang penting kalau misalkan dulu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis kita mampu menghabiskan makannya itu 3 piring, nah sekarang gimana caranya supaya 3 piring itu tetap masuk? Gimana nih caranya? Sedikit-sedikit saja. Nah itu teman-teman, akalin saja. Nah itu yang penting, kalian itu harus bisa berpikir wajar, jangan terlalu berpikirnya itu tentang kecemasan, mengait-ngaitkan tentang kejadian. Jangan seperti itu teman-teman. Justru ketika kalian selalu mengait-ngaitkan tentang kejadian, nanti kalian itu tidak akan bisa berpikir wajar. Contoh kecil, ketika makan nih, makan ini udah nggak masuk, ini gimana caranya kan gitu ya. Kemudian kalian tuh berpikirnya itu selalu mengait-ngaitkan, wah ini jangan-jangan penyakit berbahaya, tubuh saya itu atau perut saya itu sudah tidak menerima makanan. Kalau seandainya dikait-kaitkan seperti itu, ya kalian nanti timbulnya akan ada rasa cemas teman-teman ya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Berpikirnya harus begini, ini makan saya sedang tidak masuk, makan ini nggak nyaman, tetapi ini penting makan. Gimana caranya? Sedikit-sedikit saja. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang harus banyak mengakali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kenapa harus banyak mengakali? Karena terlahir dari segala sesuatu aktivitas kita itu atau apa yang kita lakukan itu sebenarnya serba tidak nyaman gitu teman-teman. Jadi harus banyak diakali biar semuanya itu kembali sempurna, biar semuanya itu kembali terlaksana, baik dari mulai pemenuhan kebutuhan untuk tubuhnya ataupun misalkan pemulihan untuk psikisnya. Nah itu teman-teman, makanya harus dipahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu
tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.